Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Trisma Rizkia Saputri dari Prodi S1 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri dengan NIM 109222054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang critical thinking dan clinical reasoning. Pasti ada sebagian orang yang masih bertanya-tanya, mengapa sih materi ini perlu dipelajari dan untungnya juga apa di dunia kesehatan? Jadi, critical thinking dan clinical reasoning merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Mengapa demikian? Karena keterampilan ini diyakini dapat membantu seorang tenaga kesehatan dalam menyelesaikan ataupun memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, critical thinking dan clinical reasoning mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di dalam dunia kesehatan. Lalu, apa sih critical thinking itu sendiri? Di sini saya mengutip pendapat dari dua ahli, yang pertama yaitu John Dewey, yang kedua yaitu Ennis. Critical thinking menurut John Dewey adalah pertimbangan yang aktif dan tepat serta berhati-hati atas keyakinan dan keilmuan untuk mendukung kesimpulan. Sedangkan menurut Ennis, critical thinking adalah kegiatan berpikir yang beralasan dan reflektif yang memfokuskan pada apa yang diyakini dan apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, saya menarik kesimpulan bahwa critical thinking merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Lalu, apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki dalam berpikir kritis? Kemampuan yang pertama yaitu kemampuan analisis atau mengenali maksud dan hubungan. Seperti contohnya, dapat memiliki kemampuan untuk menganalisis ide, mendeteksi argumen, dan menganalisis argumen merupakan bagian dari analisis. Yang kedua yaitu kemampuan interpretation atau kemampuan penafsiran. Penafsiran ini meliputi keahlian dalam menggolongkan dan menjelaskan arti. Sebagai contoh, mampu menginterpretasikan data hasil pemeriksaan seperti pemeriksaan suhu tubuh, hemoglobin, ataupun radiologi. Yang ketiga yaitu inferensi atau kemampuan mengidentifikasi, memilih elemen yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan yang beralasan. Seperti contohnya yaitu soft skill, mampu mengumpulkan bukti, menyampaikan berbagai alternatif, dan menyampaikan simpulan hingga menegakkan diagnosa. Kemampuan yang keempat yaitu explanation atau mampu menjelaskan apa yang difikirkan serta bagaimana dan mengapa ia sampai pada keputusan tersebut. Sebagai contohnya, mampu menjelaskan alasan yang mengacu pada kriteria dan langkah mengapa ia mengambil keputusan tersebut. Kemampuan yang kelima yaitu self-regulation atau refleksi diri. Pada kemampuan ini, kita selalu disuruh untuk melihat ulang pada seluruh dimensi critical thinking yang dilakukan dan mengeceknya berulang kali atas apa yang dilakukannya pada keseluruhan kegiatan critical thinking tersebut. Kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk menilai pernyataan yang logis atau bentuk lainnya seperti perhitungan atau deskripsi dari persepsi, pengalaman, situasi, keputusan, atau pendapat seseorang dan menilai kebenaran serta kelogisan yang dapat disimpulkan dari hubungan antara pernyataan, deskripsi, pertanyaan, ataupun bentuk lainnya. Jadi, kesimpulannya, berpikir kritis merupakan dasar bagi seorang bidan untuk melakukan manajemen asuhan kebidanan, sehingga tepatnya pembuatan keputusan dan tepatnya asuhan yang diberikan. Apa aja sih tujuan critical thinking itu?
Critical thinking memiliki 6 tujuan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dengan jelas dan tepat. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu berpikir terbuka dalam sistem pemikiran. Yang keempat yaitu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari tahu solusi untuk masalah yang kompleks atau bisa dengan bermusyawarah bersama. Dan yang kelima yaitu berpikir kritis memungkinkan bagi bidan untuk memanfaatkan potensi dirinya untuk melihat, memecahkan masalah, dan menciptakan suatu hal baru dalam manajemen asuhan kebidanan. Yang keenam yaitu unsur-unsur dasar dalam berpikir kritis dapat meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. Ada 6 strategi yang digunakan dalam pengembangan dan pengaplikasian critical thinking. Strategi yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Yang kedua, menentukan pengetahuan apa yang diperlukan. Yang ketiga, memperkirakan kemungkinan untuk kesalahan. Jadi, kita harus dituntut berpikir bahwa misalnya tindakan yang kita lakukan itu bisa saja terjadi kesalahan. Tidak boleh kita sebagai nakes, oh ini tindakanku udah benar, jadi aku selalu benar gitu. Gak boleh gitu ya. Dan yang keempat yaitu menentukan waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Yang keenam, mengenali faktor yang mungkin berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam berpikir kritis juga ada penghalangnya loh. Salah satunya itu yang pertama sulit berubah. Jadi kita itu tetap di situ aja nggak mau berubah gitu. Yang kedua mindsetnya kaku. Yang ketiga petunjuk praktek secara tradisional. Jadi kita tidak mengikuti perkembangan petunjuk praktek yang modern gitu ya. Terus kebiasaan dan rutinitas yang malas. Yang kedua takut membuat kekeliruan. Yang ketiga enggan untuk mengambil risiko atau mencari strategi alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan tanpa cukup data atau tanpa didukung oleh dasar pemikiran rasional. Jadi kita menjadi seorang tenaga medis ataupun semuanya ya, harus kalau mengambil keputusan itu atau itu berdasarkan bukti yang nyata atau evidence based. Terus yang kelima yaitu kegagalan menilai efektivitas dari pengobatan. Lalu, mengapa sih berpikir kritis itu penting? Karena yang pertama, dengan berpikir kritis dapat membantu kita untuk meningkatkan dalam pengambilan keputusan. Terus yang kedua juga dapat membantu kita meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kita dapat menyempurnakan keterampilan kita. Terus yang keempat, kita juga dapat memoles kreativitas kita. Terus yang terakhir yaitu kita juga dapat merangsang rasa ingin tahu kita, gitu ya. Terus clinical reasoning. Apa sih clinical reasoning itu? Clinical reasoning atau penalaran klinis adalah suatu proses di mana seorang tenaga kesehatan memusatkan arah diagnosa yang memungkinkan berdasarkan campuran pola pengenalan dan penalaran deduktif hipotetik. Proses penalaran tergantung kepada pengetahuan medis di suatu wilayah seperti prevalensi penyakit dan mekanisme patofisiologi. Jadi, pada intinya, berpikir kritis yang dilakukan seorang bidan tidak pernah terpisah dari clinical reasoning. Artinya, seorang bidan memusatkan pikirannya ke arah diagnosa kebidanan yang memungkinkan berdasarkan pengenalan dan penalaran deduktif hipotetik. Selanjutnya yaitu proses clinical reasoning dalam kebidanan. Apa aja sih prosesnya? Yang pertama yaitu main complaint atau keluhan utama. Yang kedua, data gathering atau pengumpulan data. Yang ketiga, hipotesis atau dugaan sementara.
Yang keempat, diagnosis banding. Yang kelima, diagnosis. Yang keenam, intervensi. Yang ketujuh, prognosis. Dan yang terakhir, follow up. Yang selanjutnya yaitu penalaran yang digunakan dalam menjalankan asuhan kebidanan. Terdapat 4 penalaran. Yang pertama yaitu penalaran berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, penalaran naratif. Yang ketiga, penalaran pragmatif. Dan yang terakhir yaitu penalaran etis. Terdapat juga beberapa faktor yang berpengaruh pada clinical reasoning. Yang pertama yaitu faktor pengetahuan. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, kemampuan mengatur pola pikir. Yang keempat, kemampuan melakukan kategorisasi. Yang kelima, kemampuan melakukan refleksi. Yang keenam, pengalaman menerima umpan balik yang membangun. Yang ketujuh, pengalaman terpapar masalah klinis. Yang kedelapan, pengalaman menangani pasien. Dan yang terakhir yaitu kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah bidan dalam menjalankan setiap kegiatan manajemen asuhan kebidanan selalu menggunakan penalaran dan berpikir kritis. Berpikir kritis harus diintegrasikan kepada seluruh profesi bidan dan dimulai daripada mahasiswa kebidanan untuk setiap manajemen asuhan kebidanan yang akan dilakukan sehingga menghasilkan asuhan yang tepat dan bermutu. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.